Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Faiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan FIFO yang sebagai tugas mata kuliah sistem operasi. Sebelum kita membahas penjadwalan FIFO, apa itu penjadwalan proses? Di sini saya memiliki definisi. Penjadwalan proses adalah merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Di sini penjadwalan proses itu bertugas untuk memutuskan proses yang sedang berjalan serta kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Nah, di sini ada tujuan penjadwalan proses. Untuk apa sih kita memakai penjadwalan proses? Di sini saya memiliki beberapa tujuannya, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi, yaitu memastikan CPU selalu sibuk dengan proses yang siap dijalankan, meminimalkan waktu yang ideal. Dua, meningkatkan fairness, yaitu memberikan waktu CPU yang adil untuk semua proses, mencegah proses kelaparan. 3. Meningkatkan waktu respon, yaitu meminimalkan waktu tunggu proses, meningkatkan responsivitas sistem. Keempat, meningkatkan throughput, meningkatkan jumlah proses yang diselesaikan per satuan waktu. Yang kelima, meningkatkan utilisasi, yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya sistem seperti CPU dan memori. Keenam, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan, memilih algoritma penjadwalan yang sesuai dengan jenis dan prioritas proses. Dan terakhir yaitu menangani situasi khusus, yaitu mengatur proses real time dan proses batch dengan algoritma yang tepat. Algoritma penjadwalan dibagi menjadi dua, yaitu preemptif dan non-preemptif. Preemptif yaitu proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Untuk yang non-preemptif, artinya pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Di sini saya punya pengelompokan preemptif dan non-preemptifnya. Setelah algoritma penjadwalan dibagi menjadi dua, yaitu preemptif dan non-preemptif, di dalam preemptif dan non-preemptif ini juga ada jenis-jenis algoritma penjadwalannya. Yang termasuk dalam preemptif itu yaitu RR atau round robin, SRF shortest remaining first, PS priority scheduling, dan GS guaranteed scheduling. Nah, untuk yang non preemptive di sini ada FIFO, first in first out atau FJFS, first come first server, SJF shortest job first, HRN atau highest ration next, dan yang terakhir yaitu MFQ atau multiple feedback queue. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah FIFO, yaitu first in first out. Yang pertama kali datang itu yang dilayani. Algoritma penjadwalan juga dibagi berdasarkan prioritas. Dalam algoritma penjadwalan proses itu ada dua, yaitu yang tanpa prioritas dan ada juga yang berprioritas. Ada yang berprioritasnya berbeda-beda, bisa statis dan juga dinamis. Nah, sekarang kita langsung saja membahas penjadwalan proses FIFO, first in first out. FIFO ini termasuk dalam algoritma penjadwalan yang non-preemptif
juga tidak berprioritas. Prinsip dari FIFO ini adalah proses yang datang pertama harus dikerjakan sampai selesai. Jadi proses yang pertama kali datang itu yang dilayani dahulu dan harus dikerjakan sampai selesai. Baru kemudian proses setelahnya. Di sini saya akan menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari FIFO. Untuk yang pertama kita bahas kelebihannya dulu. Di sini kelebihan dari menggunakan penjadwalan proses FIFO yaitu mudah diimplementasikan. FIFO adalah algoritma penjadwalan yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Aturannya intuitif. Proses yang pertama masuk adalah yang pertama dilayani. Jadi untuk memahami prosesnya sangat mudah. Yang kedua itu fairness. FIFO memastikan semua proses mendapatkan giliran untuk dijalankan. Tidak ada proses yang dilewatkan atau diabaikan sehingga menjamin keadilan dalam antrian. Jadi setelah antrian pertama dilayani, antrian kedua yang dilayani. Setelah selesai, lanjut ke antrian ketiga. Jadi ini membuat penjadwalan prosesnya menjamin keadilan karena pasti semuanya diproses oleh FIFO. Yang ketiga yaitu mencegah starvation. Karena semua proses pada akhirnya akan dilayani, FIFO membantu mencegah proses starvation. Ini berarti tidak ada proses yang terus-menerus tertunda oleh proses lain dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk dieksekusi. Jadi kelebihan FIFO itu ada banyak, namun di sini saya hanya akan jabarkan 3 saja. Oke, lanjut di kekurangan ya. Kekurangan FIFO itu juga mungkin ada banyak, namun di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Di sini kekurangan FIFO yaitu tidak mempertimbangkan prioritas. Penjadwalan proses FIFO ini tidak memandang prioritas. Semua dianggap sama saja dalam penjadwalan FIFO. Walaupun proses penting yang datang belakangan bisa tertunda. Jadi, walaupun proses penting yang datang belakangan bisa tertunda oleh proses yang kurang penting namun masuk terlebih dahulu. Yang kedua yaitu inefisiensi untuk proses singkat. Dalam sistem dengan banyak proses yang berdurasi singkat, FIFO bisa menjadi kurang efisien. Kenapa? Karena proses yang panjang dapat menunda eksekusi banyak proses singkat yang mengantri di belakangnya, sehingga meningkatkan waktu tunggu rata-rata. Setelah menggunakan setelah dihitung waktu tunggu rata-rata, FIFO ini biasanya menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang paling tinggi, paling lama. Dan yang terakhir, tidak akurat untuk penilaian biaya. Jika harga bahan baku mengalami fluktuasi, FIFO mungkin tidak akurat dalam menilai biaya persediaan. Proses yang pertama masuk dengan harga bahan baku lebih rendah mungkin terjual belakangan, sehingga laba kotor tampak lebih tinggi. Padahal sebenarnya keuntungan real sebuah perusahaan lebih rendah. Ini visualisasi gambar dalam penjadwalan proses FIFO. Layaknya antrian orang di kasir supermarket, orang yang pertama kali sampai di kasir akan dilayani dahulu. Lalu jika belum selesai, orang-orang yang datang di belakangnya akan mengantri dan akan diproses sesuai antrian. Mungkin untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama-sama visualisasi animasi FIFO berikut. Ilustrasi padaku di sini backgroundnya adalah airport, di mana ada 3 pelanggan yang ingin check-in tiket pesawat sebelum memasuki ruang tunggu pesawat. Di sini menggunakan metode FIFO, first in first out, di mana pelanggan pertama itu yang akan diproses duluan.
Di sini pelanggan pertama akan check-in duluan tiket pesawat yang akan dan seterusnya pelanggan kedua. Setelah pelanggan pertama, maka pelanggan kedua akan check-in tiket pesawat. Dan yang terakhir datang, itu yang akan dilakukan check-in terakhir, yaitu pelanggan ketiga. Nah, itu tadi adalah visualisasi animasi dalam antrian orang di bandara saat check-in tiket. Jadi bagaimana sudah mulai tampakkan pemahaman dari Vivo. Untuk selanjutnya kita coba membahas studi kasus menggunakan Vivo. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut untuk contoh studi kasusnya. Perhatikan contoh soal yang telah diberikan, di mana terdapat 3 proses yaitu P1, P2, dan P3 dengan masing-masing arrival time-nya adalah 0, 6, dan 4, kemudian burst time masing-masing adalah 8, 4, dan 6. Sudah sangat jelas sekali bahwa dalam penjadwalan Vivo, waktu kedatangan merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan siapa proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Dari ketiga proses yang telah disebutkan, maka P1 dengan arrival time-nya 0, kemudian burst time-nya 8, akan dieksekusi pertama kali dalam proses ini. Karena sifat penjadwalan yang non-preemptif, maka P1 saat dieksekusi tidak boleh disela oleh proses yang lainnya, seperti contohnya di P2 dan P3, yang mana masing-masing datang di waktu 6 dan 4. Proses P1 akan selesai di waktu 8, di mana setelah ini akan dilanjutkan oleh proses berikutnya yang telah menunggu sejak lama, yaitu P3 dengan waktu kedatangan 4. Kemudian P3 akan selesai dieksekusi di waktu 14 dan akan dilanjutkan lagi dengan proses P2 yang akan selesai di waktu 18. Setelah kita menyelesaikan Gantt chart, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung AWT dan TAT dari setiap proses. Sama seperti sebelumnya, apabila kita perhatikan P1, waktu kedatangannya adalah di waktu 0, kemudian waktu prosesnya adalah di waktu 0 juga, maka waktu tunggu untuk P1 adalah 0. Kemudian P2, yang waktu prosesnya adalah 14 dan waktu kedatangannya adalah 6, maka waktu tunggunya adalah 8. Hal ini juga dilakukan untuk P3 di mana waktu tunggunya adalah 4, sehingga total dari ketiga proses itu adalah 12 dan rata-rata waktu tunggu mereka adalah 4. Berikutnya untuk menghitung turnaround time, kita harus memperhatikan waktu selesai proses dan juga waktu kedatangannya. Untuk P1, selesai prosesnya adalah di waktu 8, kedatangannya di waktu 0, sehingga waktu turnaround time-nya adalah 8. Berikutnya perhatikan P2 di mana waktu selesai prosesnya adalah di waktu 18, kedatangannya di waktu 6, sehingga turnaround time untuk P2 adalah 12. Sama seperti di P3, turnaround time-nya adalah 10, sehingga total dari ketiga proses tersebut adalah 30 dan rata-rata dari turnaround time setiap prosesnya adalah 10. Jadi dengan perbedaan waktu kedatangan yang ada, kita harus benar-benar memperhatikan mana proses yang terlebih dahulu untuk dieksekusi. Nah, begitu saja contoh studi kasusnya. Untuk selanjutnya, apa sih implementasi penjadwalan proses dalam kehidupan nyata? Di sini saya punya beberapa implementasi dalam kehidupan nyata menggunakan penjadwalan proses Vivo. Contohnya antrian kasir supermarket, antrian loket pelayanan, pendaftaran pasien di rumah sakit, proses produksi, sistem percetakan, dan yang terakhir sistem operasi komputer. Dan masih banyak lagi yang masih belum bisa saya sebutkan satu-satu. Dan masih banyak lagi yang belum saya bisa sebutkan satu persatu.
Oke, selanjutnya mari kita simak video penjelasan FIFO di dunia pergudangan. Nama saya Adi, usia saya 31 tahun, saya lulusan SMA. Kalau FIFO itu first in first out. Kalau FIFO itu konsep yang paling umum digunakan. Artinya barang yang pertama kali masuk ke gudang, maka barang tersebut diprioritaskan untuk pertama kali keluar dari gudang. Biasanya konsep ini digunakan di berbagai jenis perusahaan. Ada perusahaan pakaian, makanan. Nah, mungkin sekian aja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, FIFO adalah algoritma penjadwalan yang sederhana dan memiliki kelebihan dalam hal kemudahan implementasi, keadilan, dan pencegahan starvation. Namun FIFO memiliki kekurangan dalam hal pertimbangan prioritas, efisiensi untuk proses singkat, dan akurasi penilaian biaya, tergantung situasi. Memilih algoritma penjadwalan yang tepat bergantung pada kebutuhan dan prioritas sistem yang bersangkutan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.